Bagaimana amalan itu cirinya diterima oleh Allah? Satu, kita ambil contoh salat. Kedua, kemudian zakat. Ya, ketiga kemudian puasa, keempatnya haji dan umrah. Secara umum, satu, ciri amalan diterima itu yang pertama, jika manfaat-manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat-manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Tahan. Saya beri contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, salat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang salat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi kalau orang salat tidak mendapatkan 5 ini atau satu di antara 5, berarti salatnya ada yang tidak tepat. Minimal satu di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau satu pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk, ayo sadar kembali. Kita doakan, kita bantu jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan, setan salah nggak kenal benar, karena itu setan salah nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan. Itu rumusnya. Adam itu manusia, salah, turun kalimat tobat, Quran surah 2 ayat 37. Tobat, diucapkan kalimat tobat, Quran surah 7 ayat 23. Begitu diucapkan diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan diterima taubat. Setan salah, diberi kesempatan taubat, Quran surah 7 ayat ke-12. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu setan, kamu salah, saya perintahkan nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan taubat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak level, dari api harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj, keluar kamu, keluar. Nah, jadi setan itu diminta taubat, diajak baik nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik nggak mau, itu tandanya bukan